Tarawih adalah santai artinya. Sebenarnya tarawih, qiyamul lail, qiyamul Ramadan, ya, tahajud sama saja. Cuma beda-beda nama. Khusus di bulan Ramadan dikatakan tarawih karena kita lebih santai. Setelah sholat ba'da isya sudah bisa tahajud. Di luar Ramadan kita dianjurkan tidur dulu, diakhirkan di akhir malam gitu kan. Jadi makanya dikatakan dia sholat tarawih, orang santai di situ. Nah, sholat tarawih sangat ditekankan dalam Islam, ya. Walaupun dia hukumnya sunnah, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW riwayat Bukhari Muslim. Faedahnya besar sekali, bisa membersihkan dosa-dosa kita yang lalu. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa menunaikan qiyamul lail pada bulan Ramadan karena keimanan, sama tadi, bukan karena teman-teman kita aja, bukan karena tidak enak. Memang saya ke masjid mau sholat tarawih karena perintah Allah. Orang tidak ada yang tarawih pun kita tetap tarawih gitu, seperti itulah. Dan mengharapkan pahalanya, maka akan diampuni semua dosa-dosanya yang lalu. Sholat malam sangat ditekankan teman-teman sekalian, sebagaimana misalnya dalam surah Al-Furqan ayat 63 dan ayat 64. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama wal ladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Dan hamba-hamba yang baik dari Rabb yang Maha Penyayang, maksudnya orang-orang yang berprestasi dari hamba-hamba Allah ialah orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati, enggak ada kesombongan, ya. Dan apabila orang-orang yang jahil menyapa mereka, tadi diajak berkelahi, diajak bertengkar, maka mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Ya sudahlah, terserah kamu, bertengkar di sama tembok atau pohon sana, ya, saya nggak mau ikut-ikutan, ya. Dan orang-orang ini saksi bahasan yang melalui malam-malam hari mereka dengan sujud dan berdiri untuk Rabb mereka. Mengerjakan salat malam adalah kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat juga ridwanullahi alaihim, sehingga Aisyah radhiyallahu anha berkata, janganlah kalian tinggalkan salat malam, sebab Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkannya. Kendati pun beliau sakit atau sedang lesu, beliau tetap mengerjakannya dengan duduk. Kalau capek betul-betul boleh. Dan di sholat sunnah, teman-teman sekalian, kita boleh kerjakan walaupun kita duduk. Kalau sunnah, sholat sunnah, walaupun kita tidak capek. Misal sholat ba'da isya, saya nggak mau berdiri, saya mau duduk aja, boleh. Tapi pahalanya setengah pahala orang yang berdiri. Sholat wajib nggak boleh, harus ada uzur baru bisa duduk. Makanya di sini dikatakan kalau Nabi SAW betul-betul lesu, capek, beliau kerjakan sholat tahajud dengan duduk pun, gitu kan. Dan alhamdulillah tidak makan waktu yang lama gitu. Ramadan mengajar kita untuk itu. Jadi sebulan penuh kita dibiasakan untuk sholat tarawih, dan alhamdulillah di Indonesia semua masjid kita menghidupkan itu agar kita terbiasa menerapkannya dalam kehidupan kita. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu biasa mengerjakan sholat malam. Bila tiba di pertengahan malam, beliau segera membangunkan keluarganya untuk sholat. Beliau sambil berseru, sholat, sholat, seraya membaca firman Allah dalam surah Thaha ayat 132, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal aqibatu littaqwa. Dan suruhlah keluargamu mendirikan solat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak pernah meminta rezeki kepada kalian, kamilah yang memberi rezeki kepada kalian, dan akibat yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah membaca firman Allah dalam surah Az-Zumar ayat 9, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmat rabbih. Apakah kamu wahai orang-orang musyrik di Mekah lebih beruntung? Ibu baca qul huwallahu ahad itu. Nah itu Utsman bin Affan baca 30 juz. Ya. Kita ada yang bilang bagaimana bisa, ya itu kuasa Allah. Allah berkahi. Yang penting kalau orang sudah rutin kerjakan, Allah akan berkahi waktunya. Alqamah bin Qais menceritakan, pada suatu ketika aku bermalam bersama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ia bangun untuk sholat pada awal malam. Beliau membaca surah seperti bacaan imam di masjid, maksudnya dengan mengeraskan suara. Beliau baca dengan tartil artinya tanpa terburu-buru, hingga dapat didengar oleh orang yang berada di dekatnya. Beliau terus sholat hingga menjelang terbit fajar. Antara selesai sholat malam dengan terbit fajar, jaraknya kira-kira antara azan maghrib hingga selesai sholat maghrib. Setelah itu beliau mengerjakan sholat witir, artinya orang dia ikut berjamaah. Sehingga kami bersandar dengan tongkat karena lamanya berdiri. Lalu ia berkata, kami baru selesai saat menjelang fajar datang. Catatannya di sini, wahai saudaraku, kata beliau, sebaiknya pada saat engkau sholat tarawih, engkau menyempurnakan sholat tarawih bersama imam, agar engkau termasuk orang-orang yang menghidupkan Ramadan dengan semalam suntuk sholat malam. Sebagaimana sabda Nabi SAW riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah, man qama ma'imamihi hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang sholat tarawih bersama imam hingga selesai, maka akan dituliskan baginya pahala sholat semalam suntuk. Dibayangkan kalau kita habis sholat isya, kita sholat 2 rakaat nih, qiyamul lail, salam, sholat lagi, salam, sampai subuh. Itu berat sekali. Tapi bisa kita dapatkan dengan cara sholat berjamaah tarawih bersama imam di masjid, laki-laki atau perempuan, gitu kan? Sama saja perintahnya.
Kemudian imamnya bubar, sampai bubar, maksudnya sampai selesai sholat witirnya, maka dicatat bagi kita semalam suntuk sholat. Makanya saya sarankan teman-teman sekalian kalau mau sholat 8 rakaat atau 11 rakaat, sholat di masjid yang 11 rakaat supaya kita bubar bersama imam. Gitu kan? Kalau imamnya selesai salam sudah bubar namanya sholat witir. Kalau imamnya masih ngobrol nggak ada masalah. Yang penting sudah selesai bubar sholatnya. Kalau kita mau sholat 23 cari masjid yang 23, gitu kan? Supaya lebih tepat mendapatkan pahala ini.